Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hermalinda Juliani. Saya dari kelas D3 2019. Saya akan sedikit berbagi tentang kode etik penerjemah. Sebelum kita mengetahui apa saja kode etik seorang penerjemah, kita perlu tahu apa itu kode etik. Kode etik adalah pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan ke dalam standar perilaku anggotanya. Big and Fletcher mengemukakan 3 fungsi kode etik, yaitu melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah, mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. Dalam perkembangannya, penerjemah juga berperan dalam bidang sosial, politik, pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oleh karena itu, penerjemah memiliki tempat yang strategis dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bidang yang makin diminati, penerjemah menuntut adanya kode etik profesi tersendiri untuk melindungi penerjemah. Berikut contoh kode etik profesi penerjemah yang dibuat oleh Himpunan Penerjemah Indonesia. Etika menjunjung tinggi dalam menerapkan asas-asas Pancasila. Sebagai contoh, walaupun pemakai jasa profesi berasal dari Amerika, tidak mesti penerjemah tersebut bersifat melebih-lebihkan negara Amerika dan bahkan malah menjelek-jelekan negara Indonesia. Nah, sifat itu tentu tidak menjunjung tinggi negara Indonesia. Etika untuk memiliki perilaku etis yang patut dan praktis bisnis yang sehat. Sebagai contoh, interpreter harus memiliki sifat yang sopan terhadap pihak lain, tidak semena-mena terhadap pihak lain. Etika untuk tidak memanipulasi pesan yang terkandung di dalam bahasa sumber. Sebagai contoh, penerjemah tidak boleh merekayasa hasil terjemahan dan harus sesuai apa yang dikatakan oleh sumber. Di sini, pentingnya sebagai interpreter harus benar-benar bersikap profesional dengan memberikan hasil terjemahan yang baik dan benar serta dapat dipahami dengan baik oleh kedua belah pihak. Kedisiplinan sangat berlaku untuk penerjemah. Lisan seperti pelafalan dan nada suara yang tegas, tidak bersikap malu-malu atau kurang percaya diri, karena tentu akan mengganggu pihak yang membutuhkan jasa profesi. Berikut ini adalah beberapa prinsip umum yang berperan sebagai kode etik penerjemah. Pertama, kerahasiaan atau confidentialitas. Di sini interpreter tidak boleh mempublikasikan informasi yang diperolehnya selama pengerjaan orderan penerjemah tanpa izin klien. Kedua, kualitas. Seorang penerjemah harus selalu berusaha menghasilkan terjemahan yang terbaik. Yang ketiga, imparsialitas. Seorang penerjemah harus bersikap objektif terhadap kontrak penerjemahan. Selanjutnya, akurasi. Sebagai penerjemah, harus berusaha melakukan penerjemahan seakurat mungkin dengan mempertahankan makna dan gaya bahasa teks sumber. Selanjutnya, profesionalitas. Harus bersikap sopan dan ramah terhadap klien, menjelaskan perannya kepada klien, mempertahankan makna yang terkandung dalam teks sumber, menyelesaikan dan mengirim hasil kerjanya tepat. Selanjutnya, pengembangan profesi. Seorang penerjemah harus terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dan selalu mengevaluasi dan memperbaiki kinerjanya. Lalu, penerjemah harus bersikap kompeten. Penerjemah tidak boleh menerima order penerjemahan yang tidak mampu dia kerjakan dengan kualitas terbaik. Terakhir, solidaritas profesi. Harus saling menghormati dan menghargai di antara rekan-rekan seprofesi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang kode etik penerjemah.
jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi